atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka. Penetapan ini tidak hanya mengguncang internal partai, tetapi juga memicu reaksi beragam di dunia politik dan masyarakat luas. Hasto, yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kini berusaha keras menghadapi tekanan hukum dan opini publik yang semakin intens. Langkah pertama yang diduga dilakukan Hasto adalah menciptakan narasi untuk mengalihkan perhatian publik dari kasusnya. Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang beredar, sebuah grup WhatsApp bernama Bukan Mulyono diduga menjadi tempat koordinasi bagi tim buzzer yang bertugas memproduksi narasi tandingan. Dalam percakapan itu, akun bernama Bos memberi arahan untuk mengangkat isu kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% sebagai pengalihan dari kasus Hasto. Instruksi tersebut mengarahkan para buzzer untuk menyalahkan kebijakan kenaikan PPN kepada Mulyono, istilah yang diduga merujuk pada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Lebih jauh, narasi itu juga meminta agar kasus Hasto diposisikan sebagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan atas perintah Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kini memimpin pemerintahan. Untuk memastikan penyebaran narasi berjalan efektif, para buzzer diminta aktif di platform media sosial seperti X, Twitter, Instagram, dan TikTok. Bayaran yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp350.000 hingga Rp5 juta per unggahan, tergantung jumlah pengikut akun masing-masing. Selain itu, mereka juga diberi imbalan Rp1.000 per komentar untuk meningkatkan interaksi dan memperkuat narasi di kolom komentar. Di tengah tekanan sebagai tersangka, Hasto juga membuat langkah kontroversial dengan mengklaim memiliki bukti video dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Klaim ini diungkap oleh politikus PDIP, Muhammad Guntur Romli, yang menyebut bahwa video tersebut bisa mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika video-video ini dirilis, publik akan terkejut. Nama-nama besar akan disebut, dan bukti-bukti yang ada sangat mencengangkan. Ini bisa mengubah opini publik secara drastis, ujar Guntur dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Kendati demikian, pernyataan ini menimbulkan spekulasi luas di kalangan masyarakat dan politikus. Beberapa pihak mendukung langkah Hasto untuk mengungkap skandal tersebut, sementara yang lain meragukan keabsahan klaim tersebut. Sikap internal PDIP terhadap langkah Hasto cukup beragam. Politikus senior PDIP, Arya Bima, mengaku tidak memahami detail klaim video tersebut. Ia menegaskan bahwa ini adalah agenda pribadi Hasto dan tidak ada hubungannya dengan keputusan partai. Tanyakan saja langsung kepada Pak Hasto. Saya tidak tahu banyak soal video itu. Dari yang saya lihat di media, ini lebih kepada urusan personal beliau, bukan kebijakan partai, ujar Arya Bima saat ditemui di gedung DPR, Senayan. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa PDIP tidak ingin terlibat lebih jauh dalam strategi yang dijalankan Hasto, terutama setelah statusnya sebagai tersangka diumumkan. Beberapa pihak bahkan menduga bahwa PDIP berupaya menjaga jarak untuk melindungi citra kasus Hasto Kristianto tidak hanya berdampak pada dirinya secara personal, tetapi juga berpotensi mencoreng citra PDIP sebagai partai penguasa. Manuver yang dilakukan Hasto, baik melalui narasi pengalihan isu maupun klaim video skandal korupsi, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian publik mendukung langkah Hasto untuk membuka tabir korupsi di kalangan pejabat tinggi, tetapi ada pula yang memandang klaim tersebut sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. Dalam dunia politik, strategi ini sering disebut sebagai bluffing atau gertakan politik,
di mana seseorang mencoba menciptakan tekanan balik untuk memperlambat atau menggagalkan proses hukum. Namun, jika klaim Hasto benar dan bukti video tersebut memang ada, dampaknya bisa sangat besar. Skandal ini tidak hanya akan mengguncang dunia politik, tetapi juga memengaruhi peta kekuasaan di Indonesia. Sejumlah pengamat bahkan menyebut, langkah Hasto ini bisa menjadi semacam bom waktu yang mengancam stabilitas politik nasional. Saat ini, perhatian publik tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil Hasto Kristianto. Apakah ia benar-benar akan merilis video yang disebut-sebut berisi bukti korupsi para pejabat tinggi? Ataukah ini hanya strategi untuk memperkuat posisinya di tengah tekanan hukum? Di sisi lain, KPK terus melanjutkan proses hukum terhadap Hasto tanpa terpengaruh oleh manuver politik yang berkembang. Lembaga anti rasuah ini menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menuntaskan kasus suap Harun Masiku, yang telah lama menjadi perhatian publik. Hasto kini berada di persimpangan jalan. Langkah yang ia ambil tidak hanya akan menentukan nasibnya sebagai politisi, tetapi juga bisa membawa dampak luas bagi peta politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Memang banyak pihak mendesak agar Hasto segera menyerahkan bukti tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini penting dilakukan agar kasus ini bisa diselesaikan secara terang benderang. Jika tidak, Hasto berisiko dianggap menyebar fitnah, yang tentu akan semakin memperkeruh suasana. Publik menginginkan kejelasan, bukan manuver yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. PDIP sebagai salah satu partai besar di Indonesia juga berada di bawah sorotan tajam. Partai ini diharapkan segera mengambil tindakan tegas terkait kasus Hasto agar tidak menjadi duri dalam tubuh partai. Langkah yang paling masuk akal adalah menonaktifkan Hasto dari jabatannya untuk sementara waktu. Ini memberikan kesempatan kepada Hasto untuk fokus menghadapi proses hukum tanpa membebani partai dengan kontroversi yang sedang terjadi. Namun, jika PDIP terus membiarkan Hasto bergerak tanpa arah yang jelas, risiko bagi partai akan semakin besar. Publik bisa menilai bahwa PDIP tidak serius dalam menegakkan hukum dan melindungi kadernya dari proses hukum yang semestinya. Dalam situasi seperti ini, PDIP harus menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan transparansi. Sebagai kader partai, anggota PDIP juga dituntut untuk memiliki mental baja dan taat hukum. Mereka harus mampu menghadapi situasi sulit dan mengambil langkah-langkah yang tidak populer demi menjaga integritas partai. Apalagi, desakan publik semakin keras, dan kredibilitas partai menjadi taruhannya. Selain itu, langkah Hasto yang tidak segera menyerahkan bukti kepada pihak berwenang juga menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya. Apakah bukti tersebut memang ada, atau hanya sekadar alat untuk menciptakan spekulasi? Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Bukti apapun yang dimiliki Hasto harus segera diserahkan agar proses hukum bisa berjalan dengan baik dan adil. PDIP memiliki tanggung jawab besar dalam kasus ini. Sebagai partai yang menjadi salah satu pilar politik di Indonesia, langkah mereka akan diawasi ketat oleh publik. Keberanian untuk mengambil keputusan sulit, seperti menonaktifkan Hasto sementara waktu, adalah bentuk komitmen terhadap keadilan dan integritas. Publik berharap PDIP mampu menyelesaikan kasus ini dengan bijak dan transparan. Jangan sampai kasus ini menjadi bumerang yang merugikan partai. PDIP harus membuktikan bahwa mereka adalah partai yang berdiri di atas hukum dan tidak melindungi kader yang bermasalah. Akhirnya, kasus ini adalah ujian besar, baik bagi Hasto maupun PDIP. Apakah Hasto akan berani menghadapi proses hukum dengan terbuka? Dan apakah PDIP mampu mengambil langkah yang tegas demi menjaga citra partai? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah masa depan politik Indonesia. Mari kita kawal bersama kasus ini hingga tuntas, agar keadilan dan kebenaran dapat terwujud.